Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar Sobat Pak Syaf semuanya? Semoga Sobat Pak Syaf tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, lagi-lagi saya akan mereview Research Assistant ya berbasis AI. Nah, kali ini saya akan mereview Research Rabbit ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang sudah sangat familiar dengan AI yang satu ini, tapi terus terang saya baru pertama kali menggunakan Research Rabbit ini ya. Kita akan lihat. Nah, oke, sebelumnya sebelum menggunakan fitur-fiturnya, silakan ketik Research Rabbit di browser Anda masing-masing, kemudian ikuti langkah-langkah sign up-nya menggunakan email, kemudian dan seterusnya lah seperti biasa. Nanti kita akan muncul di tampilan seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan awal ya, ketika kita sudah masuk ke Research Rabbit ya. Di sini ada follow your curiosity, jump from what you know to what you need to know. Oke, di sini ada pilihan title ya. Saya sama masih tentang over reliance on AI. Saya pengen tahu aja sih sebenarnya apa sih fungsinya dia. Apakah dia hanya literature review atau bisa juga memberikan fitur-fitur yang oke. Oke, kalau saya lihat ini ada lebih ke research finder ya atau apa namanya citation finder ya itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Apakah ada follow up apa? Ada follow up question seperti di generative AI seperti itu? Ternyata tidak ada ya. Dia pure memberikan ini ya, memberikan suggestion ya. Oke, terus kemudian what's next? Ini ada pilihan auto save ya. Ini bisa di save ya. Kita coba berikan apakah bisa di ini? Misalkan kita Pak Saf gitu ya. Kita kasih warna yang berbeda supaya gampang dicari ya. Oke, ini kalau kita di sini, nah ini kita mungkin di save di sini aja ya. Oke, terus setelah itu apakah di sini muncul ya? Oke, kita coba kita kalau library apa? Library nanti yang muncul adalah oh, jadi dia pilihan-pilihan ini ya, pilihan-pilihan atau apa namanya? em, kumpulan ya, kumpulan yang sudah pernah kita cari. Ah, ini dive deeper on this article ini berarti informasi yang lebih dalam gitu ya. Di sini juga ada Zotero. Terus nanti kita bisa linkkan ke Zotero ya. Jadi tidak usah eh saya terus terang bukan pengguna Zotero ya. Skip saja. Nanti saya malah membuat apa namanya tutorial Zotero ya nanti ya. Oke, saya sedang sedang mempelajari siapa sih fungsi-fungsi dari Research Rabbit ini. Tapi kalau dari fungsinya tampaknya dia research anu ya apa reference reference finder gitu ya. Oke, apakah ini? Ini ada fitur-fitur baru apa di sini? Kita gantikan di sini apakah kembali ke YouTube juga? Oh iya, ini adalah fitur-fitur baru yang eh ditawarkan oleh Research Rabbit ya. Apalagi di sini ini saja ya, coba. Hmm, oke, coba kita search. Oke, Research Rabbit. Oke ya, berarti dia memang lebih fokus ke ini ya, reference finder gini ya. Terus misalnya kita klik satu gini. eh ini oke, sudah. Terus apalagi gitu lah, apakah ada fungsi-fungsi lagi yang bisa kita optimalkan? Misalkan bisa citasi langsung gitu. Ini kan tidak ada ya fitur itu ya, kalau tidak salah ya. Di sini kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll ke bawah. Apakah ada fitur-fitur yang tersembunyi di sini?
Oh, ini deep diver-nya ya. Ini informasi yang lebih dalam gitu ya. Ya, jadi kalau mungkin kesimpulan sementara saya, dia memang memberikan ini ya, memberikan semacam apa? Oh, ini salah satu fitur yang mungkin beda dengan ini mirip dengan connected papers ya. Jadi eh artikel yang disarankan itu nanti diwakili oleh lingkaran-lingkaran seperti ini ya. Nanti biasanya kalau di connected paper itu lingkaran yang besar ini apa ya? Dia paling banyak diteliti gitu ya. Topik itu paling banyak diteliti gitu. Semakin kecil lingkaran yang ini kalau di connected papers itu semakin kecil berarti peluang untuk menjadi research lanjutan semakin besar ya karena eh, belum banyak peneliti yang concern di topik tersebut itu kalau di connected papers mungkin sama ya mungkin sama. Oke, ini yang biasa, ini yang model maps ya, ini yang model maps ya. Oke, ini kalau mau fitur-fitur lain kan tidak ada ya, sepertinya ya fiturnya ini saja, fiturnya menjadi research research apa? Research finder seperti ini atau reference finders ya. Mostly seperti itu. Saya juga apakah di sini manage project bisa? Ini hanya rename saja. Kita kembali ke sini ya. Saya penasaran, masih penasaran sebenarnya. Oke, kalau begini ya sudah habis ya. Fiturnya ya ini aja. Eh, ini ada sharing is back, kemudian search workflow under 2 minutes, welcome to the new. Ya, tapi ya maksud saya tidak ada fitur-fitur lanjutan ya. Misalkan ada citation generators, kemudian systematic literature review-nya tidak ada. Emang dia research rabbit ya, mungkin fungsinya si kelinci ini mencari artikel yang kita butuhkan gitu ya. Kita memasukkan judul atau DOI atau kata kunci, kemudian dia mencari gitu saja. Saya kira ya mirip dengan Google Scholar, Semantic Scholar, kemudian searcher apa mesin-mesin pencari lain ya, yang fungsi utamanya ya dia memberikan suggestion atau em, reference yang kita butuhkan. Makanya jump from what you know to what you need to know ya. Jadi memang ya kita harus tahu fungsi dari AI yang kita gunakan ya. Jadi kalau kita menggunakan Research Rabbit ya tidak usah kita berekspektasi bisa membuat gambar dari teks atau audio dari teks itu ya. Memang dia spesifik ke Research Finder ya. Jadi lebih ke sana. Jadi saya juga salah kalau saya ekspektasinya berlebihan ya, bisa ini bisa itu. Memang dia fokus ke satu fungsi yang mungkin AI lain tidak terlalu fokus ke sana ya. Meskipun sekarang AI yang sejenis hampir semua fungsinya mirip-mirip. Bahkan mereka cenderung menambahkan fungsi-fungsi yang sebelumnya tidak tidak ada atau tidak dikenal. Misalkan yang sudah pernah saya review itu ada yang dulu paraphraser sekarang bisa menjadi teks apa image generator dan sebagainya itu kan malah kehilangan apa ya core-nya gitu ya. Tapi ya ya karena kebutuhan ya artinya sekarang orang-orang membutuhkan satu AI dengan sejuta fungsi yang dia butuhkan. Artinya ketika dia berlangganan ya dia tidak perlu berlangganan AI yang lainnya. Satu AI cukup untuk semua kebutuhan yang ada. Nah, itu mungkin sekarang seperti itu ya. Akhirnya banyak sekali AI yang menjadi palu gada gitu. Apa lo minta gua ada. Nah, di Stripe ini dia sepertinya apa ya konsisten ya. Fokus di ini ya, di searcher ya, pencari ya, mesin pencari. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di review singkat ini karena saya memang tidak banyak menemukan fitur-fitur yang bisa direview. eh, Tapi overall ini menjadi alternatif bagi sobat Pak yang sedang mencari, memilih AI tools apa yang paling cocok ya. Saya tidak bisa memutuskan ini paling oke atau ini kurang oke. Silahkan sobat Pak sendiri yang menentukan mau pilih yang mana, apakah berlangganan atau hanya cari-cari fitur gratisan, ya itu terserah Anda.
Terima kasih sudah menonton video singkat saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.